Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masya'a min syai'in ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-alil qadri al-adimul jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengaji kitab Minhajul Atqiyah karya Syekh Shalih Darat, marilah kita baca surat Al-Fatihah untuk beliau dan juga untuk penulis nadham yaitu Syekh Yandin Al-Malibari, serta kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah memberi manfaat berkah ilmu kita fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kedua yang lalu kita membicarakan tentang tawakal, terutama tawakal dalam urusan rezeki. Maka tawakal wajib setelah orang itu bekerja. Maka pada pertemuan ke-25 ini masih membicarakan tentang tawakal, di mana Syekh Shalih Darat memberi syarah bahwa orang yang punya anak istri itu tidak boleh tidak bekerja. Orang yang punya anak istri, punya keluarga, tidak boleh tidak, harus bekerja. Dengan tujuan untuk mencarikan makan, untuk mencarikan nafkah bagi anak dan istrinya. Ini merupakan pendapat yang menganggap bahwa bekerja itu merusak tawakal. Tapi pendapat ulama yang menyatakan bahwa bekerja itu tidak merusak tawakal, maka bekerjalah dengan disertai tawakal seperti tawakalnya Abu Bakar yang bekerja dengan berdagang disertai tawakal di dalam hatinya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Selanjutnya Syekh Shalih Darat memberi tambih atau memberi catatan perhatian. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama antara bekerja dan tawakal. Apakah bekerja itu lebih utama ataukah tawakal tanpa bekerja itu yang lebih utama? Dalam hal ini ada 3 jenis pendapat ulama. Yang pertama berpendapat bahwa tawakal dengan tanpa bekerja itu lebih utama karena seperti ini perilaku Rasulullah SAW dan perilaku ahlul iffah, orang-orang yang suci, dan sifat orang ahlul jannah yang masuk surga biwari hisab wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi pendapat pertama, tawakal dengan tanpa bekerja itu lebih utama. Yang kedua, pendapat kedua bahwa bekerja itu yang lebih utama karena dalam bekerja tidak sama sekali mengumpulkan, tidak bermaksud mengumpulkan harta dan tidak mengimani bahwa kerja itu bisa mendapatkan rezeki dan bisa mengambil manfaat, tetapi alasan bekerja itu karena memenuhi perintah. Kalau bekerja memenuhi perintah adalah sunnah apabila tidak punya anak istri, tetapi menurut perintah adalah wajib apabila punya anak istri. Wabtaghu min fadlillah. Kemudian pendapat kedua adalah perlu dilihat manusianya. Seperti kata Imam Ghazali bahwa orang yang sudah bisa,
Orang yang sudah bisa menyelesaikan ibadahnya dengan tanpa bekerja, bisa mengerjakan zikir, bisa tafakkur, bisa sholat, dan lain-lain. Sedangkan apabila ia bekerja, pekerjaan itu bisa menghalangi ibadahnya. Di dalam hatinya tidak berharap pemberian orang yang datang kepadanya. Hatinya tidak benci orang kafir, tidak susah apabila sempit rezekinya. Maka apabila seperti ini, yang lebih utama tawakal dengan tanpa bekerja. Karena menjadikan ia bisa sabar dan bisa mujahadatun nafsi. Namun, apabila orang tersebut benci dan susah ketika sepi rizki dan hatinya berharap pemberian manusia dan tamak pada hakun nas, hak manusia, hak orang lain, maka yang utama adalah bekerja, yaitu dengan pekerjaan yang diperbolehkan syarak, sekiranya tidak menghinakan dirinya dan tidak menghilangkan ibadahnya atau melemahkan ibadahnya. Maka sebagian ulama berkata, jikalau manusia lari dari rezekinya, maka rezeki tersebut akan mengikuti di belakangnya. Seperti halnya, jikalau manusia lari dari kematian, maka kematian itu pasti mengikutinya. Bahkan kalau saja manusia memohon kepada Allah agar tidak diberi rezeki misalnya, ya Allah jangan engkau beri rezeki pada kami, misalnya seperti itu, maka permohonan tersebut durhaka. Permohonan tersebut tidak patut sehingga tidak dipenuhi, tetapi Allah masih memberi rezeki. Bahkan Rabbul Alamin berfirman, ya jahil, bagaimana aku yang sudah menciptakan kamu, masa kemudian aku tidak memberi rezeki kepadamu? Nah ini, disitulah bahwa Allah itu betul-betul memberi rezeki. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Oleh karena itu, engkau jangan khawatir dan jangan susah dalam hal rezeki, mesti tidak akan terputus rezeki itu kecuali sudah sampai ajalnya. Sedangkan derajat tawakal dari segi kuat atau lemahnya, maka terdapat 3 hal. Yang pertama, derajat yang rendah atau asor bahasa Jawanya, yaitu orang yang telah mewakilkan seseorang yang pintar, berkuasa, dan punya belas kasih. Dan punya belas kasih, maka hatinya menjadi mantap, tidak khawatir sedikit pun, karena sudah punya wakil yang mempunyai 3 sifat seperti telah disinggung sebelumnya. Itu derajat paling rendah apabila dia menunjuk wakil. Kemudian yang kedua, derajat pertengahan atau mutawassit, yaitu derajat sebagaimana pasrahnya, derajat tawakal sebagaimana pasrahnya anak kecil yang masih bayi kepada bapak ibunya. Jadi derajat tawakal pertama, orang yang memasrahkan pada orang lain atau mewakilkan pada orang lain. Derajat kedua, derajat yang pertengahan, yaitu seperti pasrahnya anak kecil kepada bapak ibunya. Dan derajat ketiga adalah derajat seperti pasrahnya mayit di depan orang yang akan memikul jenazahnya. Mayit tidak punya pilihan apapun kecuali menurut apa maunya yang memikulnya. Maka inilah derajat yang paling luhur, yaitu derajat khawasul khawas minal muttaqin. Adapun meminum obat atau menghindari hal yang madarat dan mengambil manfaat seperti dengan bekam atau pijat, maka ini tidak merusak status tawakal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berobat
Dan Rasul juga memerintahkan umatnya untuk berobat seperti banyak disebut dalam beberapa hadis. Hal ini karena tawakal itu bertempat di hati. Sedangkan perbuatan fisik itu tidak merusak status tawakal. Maka apabila orang punya keluarga itu diperintahkan untuk bekerja, maka kemudian nanti mengajarkan bahwa dalam bekerja jangan sampai menjadikan dirinya hina. Berkatalah Nadim, la tabdilan linnasi irdoka tomi'an fi malihim aujahihim mutadallila. Ojo, saya saudara memberi arti, ojo ngasor-ngasor ke siroya salik ingkang makom tajrid utawa makom asbab maring manungsa ingkang ahli donya. Ojo ngasoraken prawiranira lan ojo ngilangaken kemaluanira maring ahli dunya krana arah tamak ing dalem artane utawa tamak ing dalem singgihe hale andap asor bola bali ladene iku ojo mengkono. Dalam bahasa Indonesia, ya salik, janganlah engkau merendah-rendahkan dirimu pada derajat tajrid. Ya, bahasanya tajrid itu menempatkan diri asor dengan seperti tidak punya tidak ada kehormatan atau derajat asbab yang terhinakan dengan manusia yang cinta dunia. Jangan engkau rendahkan harga dirimu dan jangan hilangkan rasa malumu dari orang yang cinta duniawi yang disebabkan kamu tamak terhadap hartanya atau engkau tamak di dalam ketaatan yang sangat rendah dengan merendahkan diri terhadap perbuatan untuk melayani apa saja. Itu jangan begitu. Kemudian Syekh Shaleh Darat memberi syarah, engkau jangan menjadikan harga dirimu menjadi hina sehingga hilang harga dirimu karena tamak terhadap manusia ahli dunia dengan merendahkan diri terlalu melayani, dengan merendahkan diri terlalu menyalani apa saja keperluannya karena tamak terhadap hartanya atau terlalu taat. Seperti itu tidak boleh. Berkatalah Imam Al-Ghazali bahwa Imam Bishr al-Hafi mengatakan fakir itu ada 3, yaitu fakir yang tidak pernah meminta-minta kepada makhluk dan kalau diberi orang ia tidak mau menerimanya. Jadi fakir yang tidak pernah meminta-minta dan kalau diberi ia tidak mau menerimanya, maka fakir ini dikumpulkan bersama rohaniyin, bersama rohaniawan, ahli-ahli agama. Yang kedua, fakir yang tidak minta-minta, tetapi kalau diberi dia mau menerima. Maka fakir ini dikumpulkan bersama muqarrabin di dalam Jannatul Firdaus. Yang ketiga, fakir yang meminta-minta kepada manusia ketika membutuhkan saja. Fakir itu meminta manusia lain ketika membutuhkan. Maka fakir ini juga kumpul bersama ashabul yamin, kelompok ashabul yamin, juga ahli surga. Jadi saya ulangi, fakir ada 3. Yang pertama, fakir yang tidak pernah minta-minta, dan kalau diberi orang dia tidak menerima. Kedua, fakir yang tidak minta-minta, tapi kalau diberi mau menerima. Yang ketiga, fakir terkadang minta kepada manusia ketika membutuhkan. Nah, ketika jenis fakir ini sesungguhnya menunjukkan tercelanya pekerjaan mengemis yang bisa menurunkan derajat. Karena hadis Nabi
al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tetapi ada kalanya bagi sebagian aulia, ini jadi dalam melihat pengemis itu kita harus hati-hati. Memang pekerjaan pengemis itu menurunkan derajat. Tetapi ada kalanya sebagian aulia mengemis itu justru untuk menaikkan derajatnya. Oleh karena itu, semua hal perlu dilihat dari segi niat dan motivasinya. Misalnya seorang alim atau abid merasa tinggi derajatnya karena selalu sukses misalnya, sehingga dia tergolong takabur, maka diajar nafsunya dengan menjadikan dirinya sebagai pengemis di pasar supaya hilang takaburnya. Hal seperti itu baik untuk menaikkan derajat orang yang diminta atau orang yang memberi sedekah supaya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada cerita seorang ulama yaitu murid dari Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, jadi muridnya Imam Junaid berkata, aku melihat Abu Ishaq An-Nuri. Abu Ishaq An-Nuri itu guru dari Imam Junaid. Sedangkan murid Imam Junaid melihat, tahu bahwa An-Nuri, Abu Ishaq An-Nuri, guru Imam Junaid itu sedang mengemis di pasar. Maka murid Imam Junaid tersebut kaget dan heran. Oleh sebab itu, kemudian murid tersebut melaporkan kepada Syekh Junaid tentang perilaku gurunya Abu Ishaq An-Nuri. Maka Imam Junaid berkata, setelah dilapori oleh muridnya itu, Imam Junaid berkata, kamu jangan heran. Sesungguhnya Abu Ishaq itu bukanlah pengemis supaya dapat penghasilan, itu tidak. Tetapi Abu Ishaq mengemis itu agar orang yang bersedekah atau agar orang yang memberi kepadanya itu mendapat pertolongan Allah, terhindar dari sifat kikir, dan mendapat pahala di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yadul mu'ti hiyal ulia. Tangan orang yang memberi berada di atas. Sementara tangan yang menerimanya adalah tangan mulia, yaitu Abu Ishaq An-Nuri. Tangannya mulia, maka mengemisnya itu dimaksudkan untuk menolong orang-orang mukmin supaya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita itu Imam Junaid berkata pada santrinya, sekarang saya mau bersedekah pada Imam An-Nuri. Saksikanlah olehmu apa yang akan terjadi. Itu jawab Imam Junaid kepada muridnya. Selanjutnya Imam Junaid juga berkata pada santrinya, sekarang carilah timbangan. Setelah ada timbangan, tidak lama kemudian Imam Junaid langsung menimbang emas sebanyak 100 dinar. Kemudian mengambil satu genggam kelebihannya. Setelah itu, ia menyuruh santrinya untuk pergi ke pasar dan memberikan emas tersebut kepada Imam An-Nuri. Kemudian santri itu bilang, wahai Syekh, kami mau bersedekah. Silahkan ambil ini. Itu santri Imam Junaid sambil mengaturkan emas kepada Imam An-Nuri dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Sedekah tersebut langsung diterima oleh Imam Nuri. Namun kemudian Imam Nuri menyuruh santri tersebut agar mencari timbangan juga untuk menimbang sedekah yang diberikan kepadanya. Setelah diketahui jumlah sedekahnya berjumlah 100 dinar, lebih satu genggam, maka Imam An-Nuri hanya mengambil segenggamnya saja dan sisanya dikembalikan kepada
Imam Junaid melalui santrinya yang berjumlah 100 dinar. Nah, santri Imam Junaid begitu pulang bermaksud melaporkan kejadian tersebut dan mengembalikan emas 100 dinar. Belum sempat santri Imam Junaid melaporkan apa-apa, santrinya melihat Imam Junaid menangis. Sambil menangis, Syekh Junaid berkata pada santrinya, itulah ahli hikmah yang hanya mengambil sesuatu yang lillah, sesuatu yang karena Allah, yaitu yang segenggam, dan meninggalkan yang milik manusia atau mengembalikan yang 100, karena yang 100 itu adalah milik makhluknya. Itu yang 100 itu karena makhluknya, bukan karena atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Syekh Nadim menulis wa minha al-ikhlas, dan Syekh Sholeh Darat menjelaskan lan setengah saking wasiate aulia Allah Ta'ala ingkang song iku ikhlas. Lan yo ikhlas iku fardhu ain krana dadi syarate sihhatul iman wal Islam, lan dadi syarate sihhatul amal. Kabeh ora sah amal angin kudu kelawan ikhlas. Maka iki ikhlas rukun ingkang agung saking a'malul qulub. Dalam bahasa Indonesia, salah satu dari 9 wasiat aulia Allah adalah ikhlas. Ikhlas merupakan wasiat ketujuh dari 9 wasiat para aulia Allah. Jadi kemarin mulai pertemuan pertama sampai ke 24, maka wasiat para aulia itu yang pertama taubat, yang kedua qanaah, yang ketiga zuhud, yang keempat ta'allumul ilmi atau belajar ilmu, yang kelima menjaga sunnah Nabi, yang keenam tawakal, dan yang ketujuh ini adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini wasiat ketujuh dari 9 wasiat para aulia. Berbuat ikhlas adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap orang beriman. Ikhlas merupakan syarat sahnya iman dan Islam, serta menjadi syarat sahnya semua amal perbuatan manusia. Bahkan semua amal tidak sah kecuali didasari dengan ikhlas. Maka ikhlas merupakan rukun yang agung dari semua amalan-amalan hati. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, hanya karena Allah dan hanya karena agama Allah. Maka Rasulullah bersabda, akhlasu dinika yakfikal amalul qalil. Keikhlasanmu pada agamamu, maka cukuplah bagimu amal yang sedikit. Jadi maka seringkali orang beramal sedikit asal ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Tapi sebenarnya itu tidak bagus. Jadi seharusnya karena amal seharusnya lebih banyak lebih baik, maka seharusnya amal banyak yang ikhlas, bukan sedikit asal ikhlas. Apalagi sedikit sudah sedikit tidak ikhlas, kan? Jadi keikhlasan pada agamamu cukuplah bagimu amal sedikit. Jadi sedikit amal asal ikhlas itu bagus, tetapi akan lebih bagus apabila beramal banyak dan ikhlas. Tidak bagus amal banyak tidak ikhlas, apalagi amal sedikit
tidak ikhlas, sudah sedikit tidak ikhlas. Tetapi kalau dibandingkan yang amal banyak tidak ikhlas dengan amal sedikit tidak ikhlas, ya masih lebih baik amal banyak meskipun tidak ikhlas. Tapi sebaiknya kembali amal banyak juga ikhlas. Rasul pernah ditanya tentang makna iman. Maka Rasul menjawab, iman adalah ikhlas lillahi ta'ala. Iman adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian sabda Nabi lagi, tidak diterima amal perbuatan kecuali amal yang ikhlas lillahi ta'ala dan hanya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat Abu Dzar radhiyallahu an bertanya pada Rasul, seperti apa ikhlas itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, aku bertanya pada malaikat Jibril dulu. Tapi ternyata malaikat Jibril ditanya tidak menjawab. Kemudian aku bertanya pada malaikat Mikail, juga tidak dijawab. Maka selanjutnya aku bertanya pada Rabbul Izzati, pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah menjawabnya. Al-ikhlasu sirrun min asrori auda'uhu qalbu man asya'u min ibadi. Ini. Jadi karena ikhlas itu urusan hati, maka yang tahu Allah. Maka malaikat Jibril, malaikat Mikail ketika ditanya tentang ikhlas itu tidak bisa menjawab. Kemudian Nabi meminta mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati, maka dijelaskan bahwa al-ikhlasus sirrun. Ikhlas itu adalah suatu yang rahasia, min asrori, dari rahasia-rahasiaku. Jadi ikhlas itu rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Auda'uhu qalbu man asya'u min ibadi. Yang ditempatkan di dalam hati hamba-hambaku yang aku kehendaki. Oleh karena itu Rasulullah bersabda lagi, barang siapa yang meninggal dunia yang didasari ikhlas lillahi wahdahu la syarikalah wa qomas sholata wa ataz zakata, maka orang itu meninggal dunia dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang meninggal dunia didasari ikhlas, di samping ikhlas lillahi ta'ala tapi juga mendirikan sholat, zakat, maka orang tersebut meninggalnya mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna ikhlas adalah niat atau kehendak manusia dalam menjalankan beberapa amal perbuatan itu hanya mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri pada Allah dan cari ridha Allah tidak ada maksud lain. Mendekatkan diri pada Allah dan cari keridhaan Allah itu tidak untuk mendapat surga atau terhindar dari neraka, itu tidak. Karena kewajiban hamba adalah menuruti perintah Tuhannya, dan kewajiban orang yang diberi nikmat Tuhan adalah bersyukur. Sedangkan syukur hamba adalah menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya secara sungguh-sungguh, bukan karena untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu nanti berkata, akhlis wada alla turida bita'atin illa taqarruba min ilahika dil kala. Ikhlaso siro ya roghib fi liqa illahi ta'ala. Ana dene artine ikhlas iku arep ora ngarepaken sira kelawan taat ira angin namung muhung nejo keparek marang Allah bloko lan ya iku pangeran ira ingkang persipatan bau reksa maring kawulane kabeh. Dalam bahasa Indonesia, ikhlaslah wahai orang yang ingin bertemu dengan Allah. Bahwa ikhlas itu artinya engkau tidak ingin berbuat taat kecuali hanya mengharapkan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Tuhan yang menjaga semua hambanya. Selanjutnya saya sudah memberi syarah bahwa ikhlas itu wajib. Dan ikhlas itu wajib masuk di dalam setiap amalan sunnah atau wajib.
Jadi ikhlas itu wajib ada, perlu ada bersama amalan sunnah dan amal wajib. Karena kalau tidak ikhlas maka amalnya tidak sah. Bahkan disertai siksa karena syirik khafi. Jadi orang yang tidak ikhlas itu, amalnya tidak sah, dan juga ada indikasi syirik khafi. Dinamakan syirik khafi, syirik yang samar, karena sungguhnya Allah itu lebih senang kepada hambanya agar jangan sampai hambanya memiliki rasa cinta kepada selain Allah dan jangan sampai memiliki tujuan kepada selain Allah. Karena kecintaan Allah kepada hambanya itu melebihi cinta suami kepada istrinya. Jadi kalau ditimbang kecintaan Allah kepada hambanya, itu kecintaan Allah pada hamba lebih berat daripada cinta seorang suami kepada istrinya. Makanya ikhlas itu menjadi wajib. Adapun makna ikhlas yaitu tidak ada keinginan hamba dalam beribadah kecuali hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memperoleh ridho Allah. Tidak mengharapkan sesuatu pun dari selain Allah, bukan karena surga atau neraka. Menurut Imam Qusairi, bahwa makna ikhlas adalah memperbaiki keimanan kepada Allah saja. Tidak punya keinginan apa-apa selain kepada Allah di dalam semua amal perbuatannya. Maka tidak akan bisa dekat kecuali orang yang cinta kepada Allah, tidak memiliki kasih yang dituju selain Allah. Oleh karena itu, selagi orang itu masih cinta duniawi, jadi selagi orang itu masih cinta duniawi, masih hubbud dunia, atau cinta jabatan, hubbul jah, maka tidak ikhlas amalnya. Jadi simpulan saya darat, kalau orang itu masih cinta duniawi atau cinta pangkat jabatan, itu untuk mencapai tingkatan ikhlas itu berat. Karena ia tidak bisa hanya cinta pada Allah disebabkan masih cinta pada selain Allah. Sementara ikhlas itu adalah hanya kepada Allah, sementara dia cinta pada duniawi dan juga cinta pada jabatannya. Maka syarat agar bisa ikhlas apabila di dalam hatinya tidak ada cinta duniawi sama sekali. Seperti itulah isyarat dari sabda Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, hubbul mali wal jahi yambitanin nifaq. Cinta duniawi adalah pangkal segala kesalahan. Cinta harta dan pangkat jabatan, cinta harta dan cinta jabatan keduanya akan menumbuhkan sikap munafik. Oleh karena itulah Syekh Nandim berkata, la taqsudan ma'ahu ila ghurdiduna kasana ihim au nahwi dzaka tawassula. Ojo nejo sira salik sertane nejo takarrub, nejo maring hasile donya, kaya nejo supaya den puji dene manusa yen dhewe soleh, utawa upamane mengkono kaya nejo supaya den demeni manusa dadi nekakaken maring ghur dunya. Maka pengendikane Syekh Nandim, lafal tawassul iku golek asale la taksudanna mahu tawassola ila ghurdid dunya. Jadi hai salik, engkau jangan niatkan takorubmu disertai niat tercapainya duniawi. Seperti niat supaya dipuji oleh manusia, agar dikatakan sebagai orang soleh, atau niat supaya dicintai manusia yang bisa mendatangkan duniawi. Maka ucapan Syekh Nandim, tawassula atau artinya akan sampai itu berasal dari kalimat la taksudanna mahu tawassola ila ghurdid dunya. Artinya jangan sekali-kali engkau maksudkan takarrub pada Allah itu disertai tercapainya tujuan duniawi. Jadi maksudnya bahwa jangan sampai
takor pada Allah itu ada tujuan lain, yaitu tujuan duniawi. Takor pada Allah itu perlu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan penjelasan tentang ikhlas ini pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah beri manfaat pada ilmu kita di dunia wa akhirah. Marilah kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.